Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi wesel tagih atau not receivable. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh wesel tagih, menjelaskan pengertian wesel tagih menurut para pakar, menjelaskan jurnal akuntansi wesel tagih. Pada saat pembeli atau konsumen membeli secara kredit dengan menerbitkan wesel bayar, maka ada tagihan wesel perusahaan kepada pembeli, konsumen, atau perusahaan lain. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki hutang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Wesel tagih disebut juga sebagai piutang wesel. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Berdasarkan pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua macam, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Wesel tagih dapat menambah harta atau aset perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, wesel tagih atau piutang wesel merupakan jenis piutang yang periode kreditnya lebih dari 60 hari. Karakteristik wesel tagih. Jurnal wesel tagih disajikan dari sudut pandang pemberi pinjaman. Wesel tagih bertambah di sisi debit. Wesel tagih termasuk aktiva. Tanggal jatuh tempo due date pembayaran wesel dihitung antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih jangka pendek. Ini juga bisa dinyatakan dalam jumlah harian atau bulanan untuk periodenya. Contoh, PT Mejaya memberikan pinjaman kepada perusahaan PT Meibong sebesar 300 juta pada 1 Januari 2020. Tingkat bunga yang diberikan adalah 10% dalam jangka waktu 90 hari, 3 bulan. Maka perusahaan PT Mejaya akan membuat jurnal perusahaannya sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan 300 juta, wesel tagih pada piutang usaha 300 juta. Perhitungan beban bunga sama seperti pada wesel bayar. Besaran bunga 300 juta dikali 10% dikali 3 bulan dibagi 12 bulan dapat 7.500.000. Begitupun menghitung nilai jatuh temponya, yaitu 300 juta ditambah 7.500.000, total 307.500.000. Selanjutnya nilai ini dimasukkan pada jurnal wesel. Kas 307.500.000 di debit, pendapatan bunga di kredit 7.500.000, wesel tagih di kredit 300.000. Menerima wesel tagih di kredit 300 juta. Menerima pelunasan dan bunga yang telah jatuh tempo. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran. Dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji. Wesel tagih digolongkan sebagai aset lancar di neraca. Referensi Jeffrey Wegan 2015 Financial Accounting IFRS Edition. Demikian adik-adik video ini, terus semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.